Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jemaat GUP Caruban yang ada di rumah. Walaupun kita tidak bisa secara langsung bertatap muka untuk beribadah bersama-sama, tapi kita percaya bahwa urapan Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Mari kita mau siapkan hati kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita katakan bahwa saat ini kita benar-benar perlu Tuhan. Biarlah Tuhan itu selalu ada di dalam pikiran kita. Tuhan itu selalu ada di dalam hati kita. Haleluya, ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Di hatiku tinggal
kehadiran-Mu, karena Engkau Allah senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita percaya bahwa saat ini meskipun keadaan di negara kita sedang mengalami virus yang sangat mematikan, tapi kita percaya bahwa anak-anak Tuhan kita memiliki kekuatan yang luar biasa, karena Tuhan adalah kekuatan kita dan Dia adalah mazmur kita. Saat kita bersama-sama dengan Tuhan, kita percaya tidak ada malapetaka apapun yang menghantui, menginap di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Haleluya Tuhan, amin. kekuatan di dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan memang benar-benar adalah menara dan kota perlindungan saat ini buat kita. Amin Bapak Ibu, saudara yang ada di rumah, kita percaya dengan iman kita tetap mau satukan hati kita. Sebentar kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, biar firman itu menjadi kekuatan kita dimanapun saat ini kita berada. Biar hati kita tetap percaya, kita tetap mengerti bahwa setiap rencana Tuhan itu yang terbaik dalam hidup kita. Amin, haleluya. Hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya. Haleluya Yesus.
Engkau Allah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Sakit penyakit apapun tidak akan pernah datang menghampiri kami, karena tubuh kami sudah dibersihkan dengan darah Yesus yang Maha Kudus, darah Yesus yang mengalir di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terima berkat firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu boleh menguatkan setiap jemaat-Mu GUPDI yang ada di Caruban ini, dimanapun jemaat-Mu saat ini berada. Kami percaya Tuhan bahwa kami semua adalah anak-anak Tuhan yang ingin selalu Tuhan Yesus memberi yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Salam saudara sekalian, salam semuanya, salam sehat, salam bahagia. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu menyertai di dalam kehidupan kita semuanya. Saya percaya melalui ibadah kesempatan saat sore hari ini yang diikuti oleh jemaat sebagian yang ada di dalam gereja, dan sebagian juga mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Kami percaya Roh Kudus akan jamah di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan damai sejahtera. Kita tahu bersama bahwa situasi regulasi pemerintah yang saat ini sedang dicanangkan untuk kita selalu menjaga diri, stay at home, mengisolasi diri di rumah karena faktor penyebaran COVID-19 coronavirus yang membuat semua orang merasa getar, semua orang merasa takut, khawatir, dan was-was di dalam kehidupan. Kita semuanya termasuk orang-orang percaya juga kena dampak rasa khawatir dan lain sebagainya. Namun demikian, sebagai orang-orang percaya, kita memiliki pengharapan, kita memiliki kekuatan yang luar biasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkata, jangan tinggalkan ibadahmu. Walaupun kita tidak bisa mengikuti ibadah secara mayoritas di dalam gereja, biarlah kita boleh membangun sebuah mezbah keluarga. Mungkin ayah, ibu, anak, kita boleh membangun mezbah keluarga, mengambil tempat, waktu untuk kita mempersilahkan Allah untuk bekerja, Roh Kudus untuk bekerja di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kekuatan baru itu mengalir di dalam setiap keluarga Kristiani. Jangan sampai situasi yang demikian ini membuat kita jarang berdoa, memisahkan diri dari anugerah Tuhan,
Tetapi justru situasi yang sangat pelik, sangat sulit ini, justru kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan berkata, siapa yang mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan mendekatkan dirinya kepada setiap orang-orang yang percaya akan Dia. Amin, saudara. Yang percaya, baik yang ada di rumah ataupun di dalam gereja, angkat tanganmu. Tuhan akan melawat dahsyat di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, pada saat sore hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan firman Tuhan yang berjudul makna salib. Coba kita akan flashback ke belakang. Hari Jumat adalah Jumat Agung. Bersama-sama seluruh umat manusia, orang-orang Kristen di seluruh permukaan bumi, mereka merayakan ibadah Jumat Agung, memperingati kematian Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Termasuk seluruh jemaat di UP Caruban ini pun juga merayakan ibadah Jumat Agung, di mana satu proses penyelamatan terjadi kepada setiap umat manusia. Yesus turun ke bumi hanya satu tujuan, mencari orang yang hilang, mencari orang yang berdosa. Firman Tuhan berkata bahwa kita orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ketika kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita hidup di bawah hukum dosa, hidup di bawah kutuk hukum Taurat, dan setiap orang itu akan mendapatkan satu upah, yaitu kematian yang kekal. Tetapi oleh karena begitu besarnya kasih Tuhan kepada setiap orang yang percaya, sehingga Tuhan merelakan dirinya, mengosongkan dirinya, turun dari tahta Allah di dalam surga, turun ke bumi ini untuk mencari semua orang yang hilang, yang ada di dalam dosa, yang tidak percaya sama Yesus. Dia cari Tuhan, dan barang siapa yang percaya akan Dia, diampuni dosanya, diangkat sebagai anak-anaknya, dan memiliki hak waris kerajaan surga. Ini sebuah kebanggaan bagi orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, jangan lepaskan kasih karunia Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan dirinya, menyerahkan nyawanya untuk saya dan saudara. Saudara kekasih di dalam Tuhan, mari kita akan baca satu ayat di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya. Ulang. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Begitu luar biasa, saudara sekalian. Kalau kita boleh datang di tempat ini, boleh bersekutu, itu karena anugerah Tuhan, kasih karena Tuhan, persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, itu karena hasil penyaliban, hasil kematian Yesus di atas bukit Kalvari. Ada sebuah penghapusan dosa, pengampunan dosa. Dia mati di atas kayu salib, saudara sekalian. Nah, pada saat sore hari ini, saudara kekasih, saya akan berbicara tentang salib. Kalau kita berbicara masalah salib, berarti ada 3 hal yang bersama-sama kita akan pelajari pada saat sore hari ini. Yang pertama, berbicara masalah salib berarti kita berbicara tentang kesetiaan dan ketaatan. Saya ulang, berbicara tentang salib, itu kita akan berbicara tentang kesetiaan dan sebuah ketaatan. Dan itu bukan menjadi sebuah wacana, bukan menjadi sebuah pengertian, tetapi ketaatan dan kesetiaan itu adalah sesuatu perbuatan
perbuatan yang harus dilakukan, direfleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang berkata, oh aku setia, oh aku taat, dan lain sebagainya. Tetapi ketika dihadapkan suatu permasalahan, mereka sudah habis, tidak lagi datang kepada Tuhan. Dihadapkan sebuah kesulitan yang besar, dihadapkan dengan penyebaran corona yang semacam ini, saudara sekalian, mereka tidak setia lagi. Kita ingat, Yesus adalah seseorang pribadi yang memiliki ketaatan dan kesetiaan yang dasar dan menjadi satu panutan bagi semua orang. Saya katakan demikian karena apa? Yesus melaksanakan sebuah tugas yang diberikan oleh Bapa di dalam surga. Ia harus turun ke bumi. Turun ke bumi untuk apa? Untuk memberikan tauladan tentang kehidupan, tentang keselamatan, tentang karakter hidup, dan tentang apa yang dialami oleh manusia di bumi. Dia taat, dia setia. Turun pada ayat yang ke-8 di sini tadi katakan, dan dalam keadaan sebagai manusia turun ke bumi sebagai manusia dan merendahkan dirinya, saudara. Merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Luar biasa. Kalau orang sulit sekali, saudara-saudara. Tuhan katakan rendahkan hatimu. Kadang-kadang kita berontak dan berontak. Kadang kita berbicara, kedagingan kita selalu lebih dominan. Kita tidak mau merendahkan hati. Padahal Tuhan di sini katakan, dia sampai merendahkan serendah-rendahnya sebagai manusia. Itu memberikan satu suri teladan bagi setiap orang yang percaya. Tuhan katakan, rendahkan hatimu. Saudara, merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Berbicara salib adalah berbicara tentang kesetiaan dan ketaatan. Yuk kita refleksi diri kita. Sudahkah kita memiliki intensitas kesetiaan yang lebih tinggi? Ketaatan untuk melakukan firman Tuhan lebih tinggi, lebih dari yang lain? Ini menjadi satu tolak ukur di dalam kehidupan rohani kita. Orang berkata, Tuhan, aku ingin rendahkan hatiku di hadapan Allah. Tetapi aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari, dia tetap melakukan sebuah kesombongan dan kecongkakan. Bukan hanya ada di luar di sana, tetapi penyakit meninggikan hati, kesombongan itu pun juga melanda di dalam setiap kehidupan orang-orang yang notabene dia disebut anak Allah, disebut hamba Tuhan. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita menyombongkan diri, aku lebih dari yang lain. Oh, yang lain itu tidak ada apa-apanya, yang lain itu kecil dibandingkan dengan saya, memiliki sebuah kapabilitas, kemampuan yang tinggi. Oh, tidak ada apa-apanya mereka. Saudara, ketika kita belajar, Yesus merendahkan dirinya sebagai manusia, sebagai bukti perlu kita meneladani apa yang Yesus lakukan. Seperti Yesus itu yang ku minta. Ada pujian yang mengatakan demikian, saudara sekalian. Saudara, kesetiaan hati, ya, ketaatan hati. Yang pertama, itu harus berani mengalami sebuah penderitaan. Ya. Kesetiaan dan ketaatan, dia harus berani mengalami sebuah penderitaan. Orang yang tidak mau menderita di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak akan memiliki pengalaman yang ajaib bersama Tuhan. Tuhan berkata di dalam Matius 10 ayat 38,
memikul salib. Barang siapa yang mengikuti aku, maka hendaknya engkau harus memikul salibmu sendiri-sendiri. Barang siapa yang mengikuti aku, Yesus, dia harus memikul salibnya sendiri-sendiri. Dan di dalam setiap kehidupan kita memiliki salib sendiri-sendiri, saudara. Salib berbicara masalah penderitaan. Mungkin di dalam kehidupan kita saat ini sedang dihadapkan dengan sebuah problematika kehidupan, tentang ekonomi, tentang hubungan suami istri, hubungan antar keluarga, hubungan dengan tetangga yang membuat hati kita tidak nyaman, rasa pahit di dalam hati kita. Tidak mau menderita. Kalau orang tidak mau menderita di dalam hidupnya, jangan ikut Tuhan. Sebab mengikut Tuhan itu bukan berbicara masalah berkat saja. Banyak orang berkata, Tuhan aku berkatlah Tuhan, berkati pekerjaanku, berkati usahaku, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Padahal Tuhan berkata, barang siapa yang mengikut aku, ia harus memikul salibnya dan hidup di dalam sebuah penderitaan. Dalam konteks Alkitab, di dalam proses pengiringan kita kepada Tuhan. Kalau menderita karena pokalnya sendiri, ya jangan bicara. Menderita karena salahnya sendiri, jangan kita berkata. Tapi ayat ini berkata, kalau engkau ingin mengikut aku, harus pikul salibmu. Di dalam Matius 10 ayat 38 di sana kata, pikul salibmu sendiri-sendiri. Ketika engkau memiliki sebuah keberanian untuk memikul salib kita sendiri, Tuhan berikan kekuatan. Tuhan akan memberikan kekuatan untuk kami bisa berjalan. Mata kaki kami akan bisa berjalan. Walaupun sesulit apapun yang aku hadapi, Tuhan memberikan kemampuan di dalam hidupku. Sehingga kita akan berkata, oh, Jesus my sin in my heart. Tuhan dahsyat di dalam hati. Jesus promise according to the Holy One. Yesus will be with you. Tuhan akan menyertai. Amin, saudara. Ini adalah kebanggaan orang-orang percaya itu. Tuhan akan menyertai di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Kemudian yang kedua, kesetiaan dan ketaatan ini juga berbicara masalah sebuah hujatan. Firman Tuhan berkata, dia sampai menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib. Kita bersama-sama tahu bagaimana penderitaan Yesus. Dia harus dihujat, dia harus ditempelin, harus diludahi, harus dibuat tidak adil. Saudara sekalian, kalau saudara dan saya diperlakukan seperti itu bagaimana? Oh, orang Islam, gitu ya. Mungkin berkata seperti itu. Aku akan lawan itu. Aku punya kekuatan. Tetapi firman Allah tidak mengajarkan seperti itu. Kalau kita memiliki sebuah kesetiaan dan ketaatan seperti Yesus katakan di dalam firman Tuhan, maka kita harus mau menderita seperti Yesus menderita karena kebenaran. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara masalah salib, yang pertama adalah kita berbicara tentang kesetiaan dan ketaatan. Kesetiaan dan ketaatan tentang apa? Kesetiaan dan ketaatan tentang pasangan suami istri. Sejauh mana hubungan kita suami istri? Sedang cerah? Haleluya. Sedang ada kasus? Suami sudah mulai melakukan yang neko-neko? Ya. Apakah itu dikatakan setia? Istri sudah lirik sana dan lirik sini. Kemudian ada sebuah keinginan, oh kalau begitu saya harus seperti itu, karena dengan itu saya tidak nyaman, aku harus memandang itu. Apakah seperti itu? Dan apakah itu disebut sebuah kesetiaan dan ketaatan? Firman Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Senang, pahit, getir, tetap akan hubungan menjadi harmonis, serasi. Amin, saudara. Saya tahu jemaat Tuhan yang ada di rumah yang sedang menyaksikan tayangan ini, dengan firman Tuhan yang saya sampaikan, mari perbaiki hubunganmu suami istri menjadi sebuah ketaatan dan kesetiaan.
tanpa ada ketaatan dan kesetiaan yang saudara tanam di dalam keluargamu, maka keluargamu tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Kita lihat juga bagaimana kesetiaan dan ketaatan kita mengiring Tuhan Yesus. Apakah seperti kapal selam? Kadang-kadang muncul, ya, kadang-kadang tenggelam, timbul lagi, tenggelam lagi, pasang surut. Kalau boleh dikatakan Kristen Natalan, Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Tetapi Tuhan mengenai, biarlah engkau tetap setia sampai mati, kata firman Allah. Mari kita bangun kesetiaan kita. Amin saudara. Yang amin angkat tangan. Haleluya. Yang di rumah juga angkat tangan deh. Ya, yang menyaksikan video tayangan ini, saudara angkat tangan sebagai tanda sarujuk setuju dengan saya. Haleluya. Tanpa kesetiaan dan ketaatan yang kita bangun di dalam keluarga kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, kita bangun hubungan kita antara sesama dan sekalian, maka kita tidak akan menjadi contoh bagi banyak orang. Dalam keluarga saja tidak menjadi contoh, apalagi dengan orang lain, di lingkungan pekerjaan, komunitas kita di mana kita berada, kita menjadi contoh. Enggak. Karena apa? Kita tidak membackground firman Allah. Kita tidak berani melangkah dengan sebuah kepastian. Aku harus ikut Tuhan, termasuk di dalamnya harus di dalam penderitaan karena kebenaran. Yesus mau menderita dan sampai mati karena dia melaksanakan sebuah kebenaran yang diperintahkan oleh Bapa di dalam surga. Puji Tuhan. Saya percepat saudara sekalian. Kemudian yang kedua, saudara, atau kita lihat di dalam Ibrani 5. Monggo LCD-nya dibuka ya. Ibrani 5 ayat 8 sampai 9. Kita baca bareng-bareng, jemaat kita baca bareng-bareng ayat ini sehingga menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kita. Ibrani 5 ayat 8 sampai 9. Ya. Dan sekalipun ia adalah anak, hanya besar berarti Yesus, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Berikut. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Amin saudara sekalian. Dia sebagai anak taat kepada Bapa setelah mencapai sebuah kesempurnaan. Sekalian, di sana dikatakan dia mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan di dalam keluargamu. Ketika engkau mencapai sebuah ketaatan yang maksimal, maka engkau akan menjadi pokok kehidupan, pokok keselamatan di dalam keluargamu. Karena apa? Kita membackground firman Allah, kita percaya firman Allah akan mengubah di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Di dalam Wahyu 2 ayat 10. Haleluya. Diberkati setiap orang yang datang di dalam nama Tuhan Yesus, kata firman Tuhan. Di dalam Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Berbicara masalah salib, saudara. Tuhan katakan jangan takut tentang apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Berarti sebuah penderitaan, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin saudara. Yang di rumah katakan amin. Barang siapa yang setia sampai mati, dia akan mendapatkan sebuah mahkota kehidupan bagi setiap orang yang percaya akan Tuhan. Dasar luar biasa.
Tidak ada sebuah kemenangan tercapai tanpa ada penderitaan. Ulang, tidak ada sebuah reward penghargaan dikatakan sebagai winner pemenangan tanpa ada sebelum ada sebuah perjuangan. Perjuangan akan membuahkan sebuah kemenangan. Orang Kristen yang mau berjuang, orang Kristen yang mau menderita karena kebenaran dan kesetiaan, dia akan mendapatkan mahkota kehidupan sesuai dengan firman Tuhan. Yuk saudara sekalian, tingkatkan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Yang kedua, berbicara tentang salib, juga kita berbicara tentang darah yang berkuasa. Kita berbicara tentang darah, itu kita juga berbicara tentang kehidupan. Kita juga berbicara tentang pengampunan dosa dan penyucian diri. Kita berbicara tentang darah pun juga akan berbicara tentang kuasa kesembuhan. Haleluya. Saudara lihat, ketika Tuhan memerintahkan kepada Musa, sampaikan kepada orang-orang Israel, tulah yang ke-10, semua anak sulung, kambing domba sulung yang serba-serba sulung tadi akan dibinasakan oleh Tuhan. Haleluya. Demikian juga Tuhan memerintahkan kepada Musa, perintah kepada orang Israel, sembelih kambing domba yang jantan, tidak bercacat, dan darahnya oleskan ke dalam tiang pintu. Darah loh ya saudara sekalian, darah. Ketika darahnya dioleskan di dalam tiang pintu, ketika Tuhan pada malam hari keliling melihat bangsa Israel, melihat orang-orang Mesir, ketika pintunya ada darah, maka Tuhan akan lewat, maut kematian akan lewat. Karena apa? Ada darah di dalam pintu. Itu menandakan bahwa darah Kristus itu sebagai tanda kehidupan. Saudara, setiap kita berjalan suci, kita minum darah Yesus. Kita minum anggur sebagai lambang darah Kristus, darah Yesus. Kita makan roti sebagai daging Yesus. Itu menandakan bahwa di dalam hati kita itu ada darah Kristus yang dapat menghidupkan di dalam hidup kita. Adakah di dalam hidup kita tidak punya darah di dalam tubuh kita? Ada? Raise your hand please. Oh, aku nggak punya darah. Ya, uripku ya kayak beginilah, nggak punya darah, nggak apa-apa gitu ya. Haleluya. Setiap kita yang ada di sini, yang ada di rumah, di dalam tubuhnya ada darah. Berarti kalau di dalam tubuhnya ada darah, di situ ada sebuah kehidupan. Amin. Ada kehidupan. Demikian juga ketika kita percaya sama Yesus, percaya sama darah Yesus, ada kehidupan. Karena dengan darah itu segala dosa kita dihapuskan. Walaupun dosamu semerah karmesi, Tuhan sucikan itu seputih salju. Haleluya. Haleluya. Hidup kita sudah dikuduskan oleh karena darah Yesus. Hidup kita sudah disucikan karena darah Yesus. Tuhan berkata, biarlah engkau tidak bercacat dan bercela ketika aku datang yang kedua kali. Berarti kehidupan kita harus kudus dan layak di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara. Di dalam Yesaya 53 ayat 5 dikatakan, oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Amin. Haleluya. Siapa yang sakit hari ini? Saudara-saudara yang ada di rumah yang sakit, angkat tanganmu, pegang. Mana yang sakit, tumpangkan tanganmu di dalam darah Yesus. Maka Yesus akan buat kerja yang dahsyat. Tuhan akan memberikan kesembuhan melewati bilur-bilurnya yang ajaib. Di dalam Yesaya ini katakan, oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Amin saudara. Bilur Yesus menyembuhkan kita dikala kita sakit. Haleluya. Luar biasa saudara sekalian. Yang ketiga, ketika kita berbicara salib, kita juga akan berbicara tentang sebuah pengorbanan. Haleluya. Pengorbanan yang Yesus lakukan
kepada seluruh umat manusia karena ada kasih. Orang yang melakukan sebuah pengorbanan di dalam hidupnya, memang di dalam hidupnya memiliki dasar kasih. Haleluya. Amin, saudara. Tanpa kasih, saya percaya engkau tidak akan bisa melakukan perbuatan kasih atau berkorban terhadap sesamanya. Kita lihat ada satu contoh. Ini ayat yang terakhir, saudara sekalian. Puji Tuhan. Di sana tidak usah dibuka, saya hanya bercerita saja. Di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai ayat 37 di sana katakan ada sebuah cerita yang begitu interesting, yang begitu menarik, ya, percakapan orang Farisi dengan Yesus. Orang Farisi berkata, "Tuhan, Guru, supaya aku mendapatkan kehidupan di dalam masuk di dalam surga, kehidupan yang kekal, apa yang aku harus lakukan?" Yesus berkata, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri." Orang Farisi berkata, sesamanya itu siapa? Tuhan memberikan satu ilustrasi penggambaran. Ketika ada seseorang yang dari Yerusalem turun ke Yeriko, dia sedang dihadang oleh seorang penjahat penyamun, disiksa, dibuat menderita sampai mati. Ada seorang imam lewat, tapi imam itu melihat, ada orang menderita, ada orang yang mau mati, ya, luka semua. Imam berkata, kemudian dia tinggalkan itu. Yang kedua, seorang Lewi, kita melihat dia mengambil jalan lain. Saudara sekalian, dia tidak mau melihat itu. Dan yang ketiga, ketika orang Samaria datang, haleluya, dia rawat, ya, dia bersihkan lukanya, kemudian dia angkat, ditaruh di atas punggung keledai. Keledai atau kedelai? Keledai. Dia dibawa ke tempat penginapan. Dia membayar 2 dinar. Kalau 1 dinar itu harganya 1 kali upah orang kerja 100.000. Pertama besoknya dibayar 2 dinar, dibayar 200.000. Sudah sekalian, Tuhan berkata, mana yang punya kasih? Dia tinggalkan orang kasih. Saudara, orang bisa melakukan kasih karena di dalam hidupnya ada kasih, di dalam hatinya ada kasih, dan kasih itu yang mendasari kehidupannya untuk mereka bisa melakukan kasih. Berbicara tentang salib, kita juga berbicara tentang sebuah pengorbanan. Orang Samaria, dia merasa sakit, dia merasa korban perasaan, dia berkorban banyak uang, tenaga, korban waktu dan lain sebagainya. Karena apa? Dia mengasihi samanya. Mari saudara sekalian, terakhir saya sampaikan kepada saudara sekalian, tapi justru itulah apa yang dibuat oleh orang Farisi, membuat hatinya Tuhan senang. Yang dibuat oleh orang Samaria, hati Tuhan menjadi senang. Saudara kekasih di dalam Tuhan, mari, ketiga hal tadi. Salib berbicara tentang ketaatan. Yang kedua, salib berbicara tentang darah yang berkuasa. Yang ketiga, salib berbicara tentang pengorbanan. Mari kita implementasikan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga hidup kita diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. WL Singer saya undang untuk tampil ke depan. Kita nyanyikan pujian Tak Terukur Kasih-Mu Yesus. Mampukan kami Bapa untuk kami hidup di dalam kasih-Mu, memiliki sebuah kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Tuhan sudah menyucikan kami dengan kuasa darah Yesus. Dengan bilur-bilur-Mu hidup kami disembuhkan dari segala sakit penyakit. Dan hidup menjadi orang Kristen harus berani memikul salibnya dan mengikuti Tuhan. Itu adalah sebuah pengorbanan yang luar biasa.
Tanyakan sebuah pujian, tak terukur kasih-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdoa mengucap syukur atas firman-Nya. Dengan segenap hatiku, layaklah Tuhan dipuji dan disembah. Dengan segenap jiwa percaya berbicara tentang salib, kami boleh melihat kebesaran kasih Tuhan yang luar biasa untuk kami terus renungkan. Kalau salib itu tidak terjadi, maka binasalah kami. Kami bersyukur salib itu tegak berdiri dan Yesus tersalib untuk kami semuanya, sehingga kami yang berdosa diselamatkan oleh anugerah dan kebaikan Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu untuk tetap memandang Kristus yang tidak pernah mengecewakan hidup kami. Sekalipun hari-hari ini, haleluya, dunia sedang digoncang oleh virus corona Tuhan, termasuk di Indonesia, tetapi buat orang-orang percaya janji perlindungan di dalam salib Kristus itu akan tetap kami nikmati dalam hidup ini. Berkati seluruh umat-Mu, haleluya Tuhan. Berkati juga semua pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian tugas pelayanan pada sore hari ini Tuhan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dan memberkati hamba-Mu juga Bapak Antonius yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, untuk mengurapi lebih lagi dalam pelayanan di hari-hari yang akan datang, supaya kami tetap boleh menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan dan kami harus mempergunakan waktu yang ada ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sekali lagi berkati umat-Mu yang juga sedang bersama-sama dengan kami beribadah, menikmati ibadah online ini Tuhan. Sekalipun hari-hari ini kami masih belum bisa berkumpul bersama dengan umat Tuhan dalam ibadah raya, tapi kami tetap yakin dan percaya Tuhan tetap memberkati kami semuanya. Ini doa kami percaya Tuhan menolong kami dan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus itu baik. Sama-sama yang diberkati Tuhan kita katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah, kita bersyukur kita diberkati oleh firman Tuhan
biarlah hanya salib Tuhan itu yang boleh menguatkan kita di dalam Tuhan. Kami persilahkan untuk Bapak Antonius kembali untuk memberikan doa berkat buat kita semua jemaat Tuhan yang ada di rumah yang sedang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih. Kami persilahkan. Mari Bapak Ibu sekalian yang ada di gereja atau yang ada di rumah, kita akan bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan akhiri ibadah pada saat sore hari ini dengan hati yang bersyukur. Ya Tuhan, kami naikkan di hadapan Tuhan karena berkat kemurahan Allah yang begitu luar biasa yang sudah Tuhan nyatakan melalui penyaliban Yesus di atas bukit Golgota. Kau mati untuk kami sehingga kami memiliki hidup. Kau bangkit, haleluya, dari antara orang mati, dan kau naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan tiba waktunya kau akan kembali datang yang kedua kali untuk menjemput setiap umat ketebusanmu. Kami mengucap syukur Tuhan, pujian sudah kami naikkan di hadapan Tuhan, penyembahan sudah kami persembahkan bagi Tuhan. Demikian juga firman Tuhan bersama-sama kami boleh belajar tentang firman Tuhan, meteraikan di dalam setiap hati kami, di dalam relung hati kami yang sangat dalam, sehingga boleh kami terapkan di dalam setiap kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar lagi kami mau pulang, mari Bapa Engkau beserta kami di dalam perjalanan, baik yang jalan kaki, berkendaraan, perlindungan Tuhan hadir. Engkau memproteksi di dalam setiap langkah kami. Kami tiba di rumah masing-masing dengan penuh damai sejahtera. Kemurahan kedamaian itu selalu menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu. Engkau akan diberkati lebih dari segala bangsa. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu. Pulanglah saudara-saudaraku yang kekasih ke rumah masing-masing dengan membawa berkat dari Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari sore hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Terimalah berkat dari nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat itu kami terima mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan semuanya berkata dengan iman, amin. Selamat pulang. Tuhan menyertai kita dan memberkati. Amin. Terima